Bismillahirrahmanirrahim. Di video selanjutnya kita akan bicara tentang sumber hukum acara perdata. Jadi bicara tentang sumber hukum. Kalau kita di studi pengantar ilmu hukum itu kan PTHI, Tata Hukum Indonesia, kita diajak untuk melihat sumber hukum masing-masing. Hukum itu apa? Hukum tata negara itu apa sumber hukumnya? Hukum ini dan sebagainya. Kita ingin melihat sejenak. Ini daftarnya panjang, tapi saya tidak akan jelaskan detail satu persatu. Ini gambaran saja. Nanti saudara silakan buka buku teks-teks berkaitan dengan hukum acara perdata untuk membahas lebih detailnya. Nah, di kesempatan ini saya coba akan lihatkan, tampilkan beberapa sumber hukum yang dijadikan dasar untuk menjalankan apa yang disebut hukum acara perdata itu. Nah, yang unik ini, mari kita lihat aturan-aturan yang berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata itu bahasa Belanda semua. Oh, ternyata hukum acara perdata yang dipakai di Indonesia itu masih merupakan secara umum adalah warisan dulu pengadilan di zaman penjajahan, di zaman kolonial. Itu masih dipakai, masih berlaku sampai Indonesia. Uniknya, yang saya nih kita perhatikan yang pertama ini kan disebut dengan Rekaman Indonesia RID. Itu HIR ini Herzen Indonesia Rekaman, ini aturan hukum acara perdata yang dulu berlakunya hanya di Jawa dan Madura. Nah, ada RBG yang nomor 2 ini berlaku untuk Jawa dan luar Jawa dan luar Jawa dan Madura. Dulu itu dibedakan. Nah, sejak Indonesia merdeka itu dijadikan satu. Lalu nomor 3 itu RV. Dulu RV ini hanya untuk khusus orang Eropa. Dulu zaman penjajahan itu ada beda-beda kasta gitu. Ada kasta orang Eropa, ada orang Timur asing, orang Cina maupun orang Arab. Timur asing, orang Timur bukan orang Barat, tapi dia asing, bukan orang asli Indonesia, bukan pribumi. Lalu ada yang ketiga itu orang pribumi. Dulu orang pribumi itu tidak pakai itu. Peraturan perdatanya kembali ke adatnya masing-masing atau semacamnya. Nah, ketika merdeka itu diterapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian turunan golongan Eropa, turunan Timur asing, maupun pribumi. Jadi kalau bilang, wah ini rasis, enggak, memang aturannya begitu dari dulu. Itu spesifik memang kita temukan dalam beberapa hal. Misalnya jadi presiden, misalnya, mau kita bilang itu rasis, orang presiden Indonesia itu syaratnya orang pribumi asli. Itu pilihan hukum yang digunakan oleh para pendiri negara. Apakah bisa dirubah? Ya bisa-bisa saja. Kalau itu kesepakatan lembaga legislatif. Lalu yang keempat ini BW, nih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oh masih dipakai, itu kan hukum perdata. Materi enggak, di dalamnya juga ada hukum perdata formilnya. Nah, makanya dikhususkan buku keempat itu yang banyak pembahasan tentang hukum acara formilnya. Buku 1, 2, 3 itu banyak membahas tentang materialnya. Lalu aja nih Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Tapi nanti kita juga ada pembaharuan. Baik di Undang-Undang tahun 20 tahun 7, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, ada pembaruan, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang advokat. Kan dulu pembahasan tidak sedetail itu dibahas tentang advokat, bagaimana advokat bersidang, hak-haknya siapa yang punya hak sebagai advokat, siapa tuh yang bisa beracara. Dulu sempat sebelum ada ini ada orang kata dengan nama Pokrol Bambu, itu kayak makelar kasus gitu. Makelar ya bukan berarti buruk ya, dalam artian ya dia tidak punya dasar hukum, tapi dia sering di pengadilan jadi tahu tuh, bantuin ngurusin lah gitu. Sekali lagi ini dalam sudut pandang jangan diambil sebagai negatif ya. Dulu memang ada gitu, gunanya untuk membantu orang juga. Tidak banyak dulu advokat.
jumlahnya mungkin. Itu juga banyak yang profesi untuk bantu-bantu saja. Bantu-bantu ngurusin ini dan begitu. Nah, dengan undang-undang advokat itu lebih spesifik lagi. Yang boleh beracara ya yang punya izin advokat. Izin advokat diambil dari organisasi advokatnya, dan seorang advokat itu harus memiliki sumpah. Sudah bersumpah di hadapan pengadilan tinggi. Ada undang-undang perkawinan, nanti spesifik peradilan agama itu banyak mau spesifik tentang undang-undang nomor 174. Ada juga tentang pembahasan kepailitan, KPU. Lalu ada selain undang-undang, ada seperti jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Putusan hakim sebelumnya yang dijadikan patokan untuk hakim-hakim berikutnya memutus. Walaupun di Indonesia menggunakan sistem yang tidak terikat 100%, tapi dalam hal-hal tertentu Mahkamah Agung mengeluarkan ini loh putusan-putusan yang penting yang bisa kita gunakan untuk kasus-kasus selanjutnya. Lalu juga Mahkamah Agung biasa memberikan perma maupun sema. Ini misalnya terkait tentang mediasi. Dulunya mediasi itu tidak bukan suatu kewajiban, walaupun hakim wajib mendamaikan, wajib mengusahakan perdamaian itu ya ada dari kewenangan hakim awalnya itu. Namun ditekankan lagi bahwa wajib melalui proses mediasi itu kalau tidak dipenuhi dalam yang baru itu, aturan terbaru itu bisa dianggap tidak punya etikat baik dalam menyelesaikan perkara. Juga ada perjanjian-perjanjian internasional, terutama yang sudah diratifikasi. Lalu ada doktrin ajaran, termasuk dari para ahli. Sudah 12 tahun dan kebiasaan. Saya kira itu detailnya saya tidak akan bahas satu persatu, itu nanti akan kita singgung. Oh ini tuh begini, sumber alat bukti itu sumbernya apa, dan sebagainya. Demikian sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia. Terima kasih.